Yang aneh dari press conference Bareskrim itu adalah tidak ada satupun kata asli yang keluar. Mereka cuma bilang dokumen itu identik. Loh, kok aneh? Kenapa nggak tegas bilang asli? Jangan-jangan mereka sendiri ragu. Ada yang ditutupi. Bisa jadi ada yang takut bicara jujur karena menyangkut kekuasaan. Ini yang ngomong Tifalo ya, bukan saya. Dari sini kita mulai bedah logika ngelantur Tifa. Karena kalau rakyat terus dicekoki ocehan begini tanpa diluruskan, lama-lama orang jadi bingung, mana fakta, mana halu. Yuk, kita buka semua tabirnya, biar jelas siapa yang waras dan siapa yang cuma sensasi cari panggung. Ibarat cari kutu di kepala orang lain, tapi lupa kalau di kepalanya sendiri sarang semut. Begitu kira-kira gambaran dari narasi yang digoreng-goreng oleh Dr. Tifa soal ijazah Presiden Jokowi. Lagi-lagi, yang dibahas bukan substansi kepemimpinan, bukan capaian pembangunan, bukan prestasi global, tapi malah muter-muter di soal selembar kertas yang dari dulu sudah jelas status hukumnya. Sekarang kita luruskan, pakai kepala dingin tapi lidah panas. Bareskrim Polri sudah gelar konferensi pers resmi. Sudah dicek, diverifikasi, dan disampaikan ke publik bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah asli dan identik dengan dokumen resmi yang tercatat di Universitas Gadjah Mada. Pakai bahasa hukum ya, biar nggak ngelantur kemana-mana. Identik di sini bukan berarti mirip-miripan, tapi berarti sama dalam bentuk, isi, dan sumber penerbitan berdasarkan pengecekan dokumen otentik. Dan perlu dicatat, ini bukan Bareskrim ngopi di warung terus asal ngomong. Pemeriksaan dilakukan melalui mekanisme hukum, administrasi, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bareskrim nggak pakai tarot, nggak pakai ilham, dan nggak pakai perasaan. Semua berbasis dokumen, prosedur, dan fakta. Tapi sayangnya, di tengah kerja keras institusi hukum ini, muncul dokter yang lebih doyan diagnosa politik ketimbang diagnosa medis. Mulai tuduh sana-sini seolah punya akses lebih dalam dari aparat negara. Padahal, apa? Yang disodorkan cuman kecurigaan, bukan bukti. Cuman narasi, bukan dokumen, cuman asumsi, bukan verifikasi. Dan yang lebih bahaya lagi, tuduhan ini mengarah pada pembusukan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Apa mereka lupa bahwa ini negara hukum, bukan negara duga-duga? Mari kita kupas satu-satu. Pertama, soal kata identik, yang katanya bukan istilah hukum. Wah, ini jelas ngaco. Dalam forensik dokumen dan hukum, dokumen identik berarti kesamaan antara salinan dengan dokumen asli berdasarkan karakteristik teknis dan administratif. Itu standar nasional dan internasional. Kalau masih nggak paham, ya tinggal buka saja pedoman pemeriksaan dokumen Bareskrim atau baca UU Arsip Negara. Kedua, soal fotokopi. Lah, apa bedanya sama KTP dan ijazah kita semua waktu ngurus SIM, paspor, atau CPNS? Selalu pakai salinan yang diverifikasi. Dan ingat, ijazah presiden itu bukan sembarang kertas. Aslinya ada di UGM dan sudah diverifikasi langsung oleh pihak universitas. Bareskrim hanya menyampaikan hasilnya. Nggak perlu presiden bawa map merah lalu pamer ke kamera, kayak anak SMA habis sidang skripsi. Ketiga, soal kode-kode institusi. Ini sih udah mirip sinetron. Mau bikin konspirasi kelas Wahid, tapi modalnya cuman katanya. Padahal kalau benar ada persekongkolan institusi negara, ya tinggal lapor ke Mahkamah Konstitusi atau bawa ke ranah hukum. Jangan bawa-bawa isu negara seolah kita hidup di film Bourne Identity. Dan terakhir, kita perlu ingat, narasi fitnah seperti ini bisa sangat berbahaya. Dia bukan cuma menyerang pribadi, tapi juga menyerang legitimasi sistem hukum, integritas pendidikan tinggi, dan wibawa negara.